Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik pada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian kaum beriman, salam jumpa lagi dalam pewartaan Sabda Allah. Bunda Maria diangkat ke surga. Posisi tertinggi tak tertandingi dalam iman Kristen Katolik adalah Allah sendiri. Dalam iman Kristiani, Allah disapa dengan nama Tritunggal Maha Kudus, Sanctissima Trinitas, satu Allah, 3 diri, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kepada Allah sajalah kita menyembah, adorare. Posisi selanjutnya ditempati oleh manusia sebagai gambaran rupa Allah sendiri. Allah menciptakan segala sesuatu yang kelihatan dan yang tak kelihatan. Semua yang diciptakannya baik adanya. Dan pada posisi itu, manusia adalah yang termulia, sebab diciptakan sesuai dengan gambaran diri Allah sendiri. Di antara manusia seluruhnya, para kudus menempati posisi teratas, bergabung bersama para malaikat Allah. Para kuduslah mereka yang telah dimuliakan di surga. Kepada para kudus kita menghormati dengan tulus murni, venerare, devotionare, dan kita tidak menyembah, tetapi kita menghormati. Selanjutnya, mereka yang masih berada di api pencucian, purgatori. Kita tidak menyembah, tidak juga bervenerare, berdevosi, tetapi kita justru menolong mereka lewat doa-doa dan karya amal
bagi keselamatan para arwah. Karena para arwah memang tidak bisa sama sekali menolong dirinya di depan pengadilan Tuhan. Dan tentu saja kita yang masih berziarah di dunia, kita tidak saling menyembah, tetapi kita tetap saling menghargai dan saling menolong. Gereja dikelompokkan sebagai berikut. Gereja surgawi, yaitu para beriman yang sudah mulia. Gereja menderita, yaitu mereka yang masih berada dalam api pencucian. Dan gereja peziarah, kita semua yang masih berjuang di dunia ini. Dan dari misteri Allah sendiri, Allah Putra Sang Sabda Yesus Kristus berinkarnasi menjadi manusia berkat kuasa Roh Allah. Dan Bunda Maria lah yang mengandung dan melahirkan Sang Putra Sang Sabda Yesus Kristus. Demikian Tuhan Yesus yang adalah Allah menyertai kita, Emmanuel, merupakan sungguh Allah karena Roh Kudus, Roh Bapa menaungi Maria, dan sungguh manusia berkat kerelaan Maria menyediakan rahim dan tubuh kemanusiaannya mengandung bayi Yesus. Yesus dasarnya adalah Allah, Emmanuel, Allah yang mau menjelma menjadi manusia dan telah menjadi manusia berkat jasa Bunda Maria didampingi Santo Yusuf menerima tawaran Allah. Tuhan Yesus sendiri menyapa Allah sebagai Bapanya dan Maria sebagai ibunya. Dan karena kerelaan Allah Bapa mengutus putranya ke dunia, manusia akhirnya bersaudara dengan Yesus Kristus Sang Putra dan Sabda Allah. Manusia bersaudara dengan Allah. Yesus sendiri pun Allah yang bersaudara dengan manusia. Serta manusia dituntun Roh Kudus menjadi anak-anak angkat Bapa surgawi. Allah Bapa memiliki miliaran anak manusia. Bunda Maria karena rela mengandung Yesus Kristus Sang Sabda dan Putra Allah, maka Bunda Maria digelari Theotokos, Mater Dei, Bunda Allah. Yesus Allah sungguh, manusia sungguh. Bunda Maria manusia sungguh. Yusuf manusia sungguh. Bapa Allah dan Roh Allah, Allah sungguh. Bapa surgawi secara personal tidak pernah menjadi manusia, tetapi disebut Bapa oleh manusia. Maria walau secara personal tidak pernah menjadi Allah, tetapi disebut ibu oleh Putra Allah, disebut putri oleh Bapa Allah, dan disebut mempelai oleh Roh Allah. Ya, Yesus sangat istimewa. Bunda Maria pun karena Tuhan Yesus menjadi juga sangat penting. Tapi pentingnya Maria karena selalu menjadi abdi Allah terbaik, hamba Allah yang setiawan, pelayan Allah yang selalu taat. Setiap gereja dan rumah keluarga Kristen Katolik pasti selalu ada ikon atau salib Tuhan Yesus dan arca atau patung Bunda Maria. Itu karena betapa pentingnya kedua pribadi itu dalam karya keselamatan Allah bagi umat manusia dan dunia.
Lalu, sudah menjadi tradisi gereja untuk menempatkan ikon arca santo santa pelindung sebuah gereja. Misalnya, Santo Petrus, Santo Paulus, Santo Teresia dari kanak-kanak Yesus, Santo Antonius Maria Claret, Santo Yohanes Pembaptis, dan lain sebagainya. Hari ini kita mendalami sedikit kasih termurni antara Allah manusia lewat perayaan Santa Maria Assumpta. Maria bersatu sepenuhnya dengan putranya, terutama pada saat sengsaranya. Lumen Gentium nomor 57. Paus Pius ke-12 mengumumkan dogma Maria diangkat ke surga pada tahun 1950. Katekismus Gereja Katolik nomor 966 dan 974 mengatakan, sesudah mengakhiri perjalanan kehidupannya di dunia, perawan Maria tersuci yang tidak terkena segala cemar dosa asal diangkat dengan jiwa dan badan ke dalam kemuliaan surga, di mana ia telah mengambil bagian dalam kemuliaan kebangkitan putranya, dan dengan demikian mengantisipasi kebangkitan semua anggota tubuh putranya. Maria diangkat ke surga oleh Tuhan dan didaulatkan menjadi ratu alam semesta agar lebih menyerupai putranya, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja segala Raja, yang telah mengalahkan dosa dan maut. Lumen Gentium nomor 59. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengenal beberapa gelar resmi terpenting yang Bunda Gereja sematkan kepada Maria. Katekismus Gereja Katolik artikel 969 dan konstitusi dogmatis tentang gereja Lumen Gentium mengajarkan 4 gelar utama Maria dalam kedudukannya sebagai pengacara, advokata, pembantu, adjutrix, penolong, auxiliatrix, dan perantara, mediatrix. Lumen Gentium nomor 62. 3 kategori atau pengelompokan gelar Maria berdasarkan 1. Gelar yang bersifat doktrinal, 2. Gelar yang bersifat devosional, 3. Gelar karena penampakan atau pengaruh geografis. Mari kita lihat 4 gelar utama doktrinal Bunda Maria. Yang pertama, Theotokos, Mater Dei, Bunda Allah, adalah hasil konsensus iman para konsili ekumenis Efesus tahun 431. Dasar biblisnya Injil Lukas pasal 1 ayat 43. Kedua, Maria Beata Virgine, perawan terberkati. Sebelum, selama, dan sesudah kelahiran Tuhan Yesus, Maria selamanya perawan. Itu adalah hasil konsili Lateran tahun 649, dan dasar biblisnya adalah Kidung Agung pasal 4 ayat 12, bab 5 ayat 2 sampai 8, dan Injil Lukas bab 1 ayat 34. Yang ketiga, Maria Immaculata, dikandung tanpa noda dosa. Paus Pius yang ke-9 pada tanggal 8 Desember 1854 mengeluarkan dekret tentang Maria Immaculata. Sebenarnya gelar ini sudah ada sejak 8 Desember tahun 1476. Maria dikandung tanpa noda sejak orang tuanya Santo Yoakim dan Santa Ana. Dan yang keempat adalah Maria Assumpta yang kita rayakan saat ini.
Maria diangkat ke surga oleh Allah dengan jiwa dan badan. Konstitusi Apostolis Paus Pius yang ke-12 pada 1 November 1950 dan sekarang dirayakan setiap 15 Agustus mengatakan bahwa Maria diangkat oleh Allah ke surga dengan jiwa dan badan. Namun sebenarnya tulisan ini telah ada sejak lama, yakni sejak abad ke-5. Sesudah gelar-gelar doktrinal, sekarang kita melihat gelar-gelar devosional. Gelar-gelar puitis dan alegoris berdasarkan pemberian Alkitabiah. Misalnya, Maria digelari tabut perjanjian, benteng Daud, Kidung Agung pasal 4 ayat 4. Maria bagian dari sarana pertahanan Tuhan, dengan mana kerajaan Allah akan tetap tegak berdiri, tak terkalahkan, dan dosa justru yang akan senantiasa dikalahkan. Maria juga digelari menara gading, bintang timur, bintang samudra, hamba Tuhan, ratu surga, ratu para malaikat, ratu damai, pintu surga, mawar gaib, rosa mistika, cermin keadilan, dan takhta kebijaksanaan. Sedangkan gelar-gelar berdasarkan penampakan atau geografis itu diberikan kepada Maria berkat kehadiran Maria di tempat-tempat tertentu. Misalnya, Maria digelari Bunda Lourdes, Bunda Karmel, Bunda Fatima, Bunda La Salete, Bunda Kitiran Kencana Pakem, Bunda Naifeto Ramelau, Bunda Naifeto Aitar, Naifeto Ailomea, Naifeto Lakaan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, marilah kita melihat pesan Alkitabiah berkaitan dengan perayaan Bunda Maria Assumpta hari ini. Maria adalah perempuan termulia. Olehnya menurut kitab Wahyu, Maria disepadankan dengan wanita berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya. Ibu yang melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu hendak dibinasakan oleh naga merah yang jahat. Namun anak itu serta-merta dibawa kepada Allah, dan perempuan itu diselamatkan kepada Nurul. Allah menyediakan suatu tempat baginya. Ini maksudnya apa? Anak itu diurapi menjadi tanda keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Dan kelompok naga merah pendakwa telah dilemparkan ke bawah binasa. Kita bisa temukan itu dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11. Pada Mazmur tanggapan, Mazmur 45 hari ini, kita melihat Maria ibarat putri yang akan dimuliakan sebagai ratu permaisuri, dibawa masuk ke dalam istana raja. Putri yang cantik jelita, putri yang suci hatinya, putri yang rendah hati dan mulia. Bacaan kedua hari ini kita ambil dari surat yang pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pasal 15 ayat 20-26. Kristus adalah buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya. Dan Maria adalah milik pertama dan utama Kristus. Olehnya, Maria berada dalam tebusan sulung Sang Kristus. Kristus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah Bapa meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Dan musuh yang terakhir yang ditaklukkan Kristus adalah maut. Aklamasi hari ini, Maria diangkat ke surga. Para malaikat bersukacita. Siapa sih yang tidak bersukacita ketika Bunda Tuhan Yesus tiba ke surga? Orang yang betul-betul beriman, orang yang betul-betul mengabdi Allah. Maria yang suci dan murni hatinya menjadi sukacita di bumi dan di surga. Dan Injil Lukas pada hari ini pada pasal 1 ayat 39-56
Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan meninggikan orang-orang yang rendah. Nyanyian pujian Maria Magnificat. Sesungguhnya Maria dalam Magnificat tidaklah meninggikan dirinya sendiri, tetapi ia malah memuji Allah sebagai pencinta, pemerhati, dan penganugerah yang adil, benar, baik, dan setia. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, apa pesan dan undangan bagi kita? Maria adalah teladan terbaik bagi kita dalam mengikuti Kristus. Benar, Kristuslah yang kita ikuti. Tetapi Maria telah menjadi teman perjalanan dan penuntun terbaik bagi kita menuju dan mendekati Kristus. Bersama Roh Kudus, kita menuju Bapa Surgawi. Per Mariam ad Yesus. Orang baik dan benar, rendah dan murah hati, taat dan setia, suci hati dan kudus badan, serta jiwa penuh sukacita dan kasih sayang, beriman teguh dan penolong. Maria sangatlah berkenan kepada Allah, dan Allah telah memuliakannya dengan mengangkat jiwa dan badannya sekaligus ke surga. Konon di Yerusalem ada sebuah gereja tua didedikasikan, dibaktikan kepada Maria yang tertidur, dan Maria tidak mengalami kematian. Itu adalah berkat penebusan Kristus. Allah telah memuliakannya. Marilah kita mengikuti teladan Bunda Maria yang setia dan taat pada Kristus. Dan sebagaimana demi Kristus Allah telah memuliakan Maria, ketika kita mengikuti teladan Maria dalam mengikuti Yesus Kristus, kelak Allah pun akan memuliakan kita seperti Dia telah memuliakan hamba kesayangannya Maria. Amin. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria, e nella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. E come sono la serva del Signore, si compia nella tua parola. El verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Prega per noi Santa Madre di Dio, perché siamo residenti delle premesse di Cristo.